sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada masa dewasa. Dan pada masa dewasa ini sebenarnya ada 3, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan, dan masa dewasa akhir. Tapi saya akan membahas tentang masa dewasa awal. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian masa dewasa awal. Pengertian masa dewasa awal disebutkan dari 19 tahun karena sebagian individu mampu memperoleh kematangannya pada usia tersebut. Namun demikian, secara hukum, dewasa awal sejak seorang adalah ketika ia menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah, atau sejak seorang yang sudah menikah walaupun belum berusia 20 tahun. Sedangkan dari lingkup pendidikan, masa dewasa adalah masa dicapainya kematangan kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil ajar latih yang ditunjang kesiapan. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, keterbatasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Masa dewasa awal adalah individu yang masa hidupnya di antara usia 19 tahun hingga 40 tahun. Periode ini juga dikenal dengan istilah periode dewasa muda atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan early adulthood. Baik, masa dewasa awal memiliki ciri-ciri. Menurut pendapat Anderson dalam Tahrir 2018 halaman 157. Yang pertama ada berorientasi pada tugas bukan pada diri atau ego. Minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan kerja yang efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak serta bekerja secara terbimbing menuju arah. Dan yang ketiga ada mengendalikan perasaan pribadi. Seorang yang matang dapat menyetir perasaan sendiri dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan pula perasaan orang lain. Yang keempat ada keobjektifan. Orang matang memiliki sifat yang objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang berkesesuaian dengan kenyataan. Dan yang kelima, menerima kritik dan saran. Orang matang memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran orang lain demi peningkatan dirinya. Dan yang keenam ada pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Orang-orang matang mau memberi kesempatan pada orang lain membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan. Secara realistis diakuinya bahwa beberapa hal tentang usahanya tidak selalu dapat dinilainya secara sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia menerima bantuan orang lain, tetapi tetap dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Orang yang matang memiliki ciri fleksibel dan dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru. Selanjutnya kita akan membahas tugas perkembangan individu pada periode dewasa awal. Apa aja sih tugas perkembangan individu pada periode dewasa awal? Ada menentukan individu untuk menjadi pasangan hidup. Yang kedua, belajar menjalani kehidupan dengan pasangan. Selanjutnya ada hidup dalam sebuah keluarga yang dibangun sendiri, memelihara, merawat, dan membesarkan anak. Yang kelima, mengelola keperluan dan kepentingan dalam rumah tangga. Yang keenam, mulai melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Yang ketujuh, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir, memiliki kelompok sebagai tempat mengembangkan kemampuan sosial yang tepat. Baik, itu adalah definisi-definisi atau aspek penunjang pengertian dari masa dewasa awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosional.
Baik, yang pertama ada perkembangan fisik. Di masa ini, masa dewasa awal, manusia berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensoris dan motoris. Semua fungsi tubuh berkembang sempurna, ketajaman visual, intensitas rasa, bau, sensitif terhadap rasa sakit dan temperatur, dan akan mengalami penurunan pada usia 45 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yaitu ada genetik, perilaku. Kalau perilaku ini seperti apa yang dimakan, nutrisi, pola makan, tidur, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol juga obat-obat terlarang. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Orang yang sudah memasuki masa periode dewasa awal itu akan mulai berpikir reflektif atau reflective thinking. Menurut Dewey Tahrir 2018 halaman 161, pemikiran reflektif berarti terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap fakta, menarik kesimpulan, dan membuat hubungan-hubungan. Dan yang kedua ada perkembangan pemikiran postformal. Pemikiran postformal berarti seorang individu dewasa awal bersikap fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Yang ketiga ada perkembangan intelijensi, dan yang terakhir kecerdasan emosional. Menurut Salovey dan Mayer dalam Tahrir 2018 halaman 163 mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami dan meregulasi emosi. Selanjutnya ada perkembangan psikososial. Ada dua, yaitu keintiman hubungan individu dan cinta. Keintiman adalah kondisi saat individu mampu membangun hubungan yang lebih dalam dengan individu lain, serta berada pada fase intim dengan seseorang. Individu akan memberikan perhatian secara penuh dan menjadinya individu tersebut teman berbagi dalam berbagai kesempatan. Namun ada beberapa orang yang merasa kesulitan untuk membangun keintiman dengan temannya, sehingga individu tersebut akan terisolasi. Baik, selanjutnya ada cinta pada perkembangan psikososial. Pada periode ini, cinta diartikan sebagai suatu perasaan yang mendalam dan penuh dengan kasih sayang. Cinta pada periode ini umumnya diungkapkan dengan memberikan kepedulian kepada individu lain. Pada periode ini, individu dapat melibatkan diri dalam suatu hubungan yang dilakukan bersama dengan saling berbagi.